Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Aremania makin dewasa, Panpel beri apresiasi. Sikap, suportif, dan kedewasaan yang ditunjukkan Aremania dalam mendukung tim mendapat acungan jempol dari manajemen. Panitia pelaksana pertandingan Arema FC secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan laga kandang ke-11 dalam lanjutan Super League musim ini. Ketua Panpel Arema FC Erwin Hardiono mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh elemen yang terlibat. Menurutnya, kelancaran pertandingan di kompetisi Super League musim ini tak lepas dari sinergi yang kuat antara aparat keamanan, ofisial, dan perilaku positif para supporter di tribun. Evaluasi rutin terus dilakukan agar setiap pertandingan dalam kalender Super League musim ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa rasa khawatir. Ia melihat ada proses keberlanjutan yang menunjukkan grafik positif dalam hal kedewasaan para supporter. Pramono Anung respon sindiran terlalu urusin Persija. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkelakar tak bisa tidur saat Persija menelan kekalahan semenjamu Arema FC beberapa waktu yang lalu. Bahkan ia mengaku sebal bila bertemu Ketua Jakmania Diki Sumarno. Pramono mengaku sempat dicibir terlalu mengurus klub sepak bola asal ibu kota Persija. Ia menyatakan bakal urus Persija saat menjadi pemimpin Jakarta. Bahkan saya sekarang ini dikritik dianggap gubernur terlalu ngurusin Persija. Ya masa saya ngurusin yang lain? Ya pasti Persija saya urusin, tutur Pramono Anung. Tapi bener juga ya, masa gubernur Jakarta ngurusin klub lain kan aneh. Kalau ngurusin Persija ya wajar, klub kebanggaan daerahnya, klub ibu kota. Kalah telak dari Arema FC, pelatih Semen Padang salahkan pemain. Semen Padang menelan kekalahan telak di pekan ke-21 BRI Super League. Mereka takluk 0-3 dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Minggu 15 Februari. Kekalahan ini menghentikan catatan apik tim berjuluk Kebau Sirah itu dalam 3 laga sebelumnya, di mana Semen Padang mulai bangkit dari papan bawah dengan tidak tersentuh kekalahan. 3 gol yang dibuat Arema berasal dari kesalahan yang dilakukan anak buah dari pemain Semen Padang. Semua bermula dari bola yang bisa dicuri pemain Arema, sehingga Joel Vinicius bisa membuat brace, sedangkan 1 gol lainnya disumbang Gustavo Franga. Kita lihat skor memang terlalu besar, padahal babak pertama kami mendominasi, banyak peluang, pemain banyak bergerak, main bagus sekali, tapi kami melakukan salah sendiri dan Arema membuat gol pertama yang mudah, kata pelatih Semen Padang Dejan Antonik. Hansa Muyama dari terbuang bangkit bersama Arema FC. Sejak kemunculan Rizky Ridho, pamor Hansa Muyama di Persija makin meredup. Posisinya makin terpinggirkan setelah Ridho didaulat sebagai kapten tim Macan Kemayoran. Pada putaran pertama bersama Persija, Hansa Muyama hanya main 4 laga selama 30 menit sebagai pengganti. Namun, pilihan berlabuh ke Arema FC jadi momen reinkarnasi bagi Hansamu. Pada laga debutnya, bek tengah asal Mojokerto itu mencetak gol tunggal kemenangan Arema FC atas Persija. Hansa Muyama menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh ketika tim Singoedan 2 kali beruntun membekuk Persija 2-0 dan Semen Padang 2-0. Yang menarik, dalam 2 pertandingan itu Hansamu terpilih sebagai kapten tim Arema FC menggantikan John Alvarizi. Betinho cedera parah sempat dirawat rumah sakit. Kemenangan atas Semen Padang FC minggu lalu harus dibayar mahal Arema FC. Itu akibat Betinho Vilho dipastikan tidak bisa ikut berlatih dan harus melewatkan beberapa laga Singoedan. Gelandang berusia 33 tahun itu mengalami problem di bagian kepala dan leher. Ex pemain PSS Sleman itu terkena bola hasil tendangan keras dari Jaime Giraldo, membuatnya langsung terkapar beberapa menit. Dia kemudian harus ditarik keluar pada menit ke-24 dan digantikan Valdeci Moreira. Akibat kejadian tersebut, Betinho sempat mendapatkan perawatan di pinggir lapangan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit Wafa Husada. Saat ini Betinho harus menggunakan Gervilar Collar atau penyangga yang terpasang di leher. Itu sebagai langkah antisipatif. Menurutnya, alat tersebut berfungsi
membatasi pergerakan syaraf dan struktur leher yang mengalami gangguan. Tujuannya untuk mencegah masalah lain pada kemudian hari. Jordi Amat senang bermain sebagai gelandang. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengaku nyaman memainkan posisi baru sebagai gelandang bertahan kalau Persija mengalahkan Bali United akhir pekan lalu. Pemain kelahiran Spanyol itu tampil baik ketika memainkan peran gelandang bertahan dan ia berharap konsisten membantu Persija menang. Sangat senang membantu. Saya harap kemenangan yang lain akan datang, kata Jordi dalam laman e-league. Jordi menjadi pemain terbaik dalam laga itu. Jordi mengaku permainan bagus dirinya berkat kontribusi rekan-rekan setimnya. Ini kali kedua Jordi memainkan peran gelandang bertahan setelah laga menghadapi Madura United. Jordi berharap penampilan positifnya kembali muncul saat Persija menghadapi pertandingan Super League selanjutnya. Kata Mauro, Liga Indonesia banyak larinya. Striker timnas Indonesia telah debut di Persija saat melawan Bali United pada pekan ke-21 Super League 2025-2026. Mauro Zylstra masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Ex pemain FC Volendam itu menggantikan Gustavo Almeida pada menit ke-74. Mauro Zylstra masuk ke lapangan saat Persija telah unggul 1-0. Masuknya Zylstra tak membuat Persija menambah gol. Ia menilai laga perdananya berjalan cukup positif. Namun Mauro juga merasakan adanya perbedaan karakter permainan antara sepak bola Indonesia dengan kompetisi Eredivisie. Kesempatan yang bagus bisa menjalani debut dengan Persija. Di sini lebih banyak berlari selama pertandingan, jelas striker tersebut. Rekor buruk Persebaya tak cocok pakai jersey keempat. 2 kali sudah Perseba Surabaya merasakan hasil pahit saat menjalani debut jersey keempat mereka di kompetisi resmi. Uniknya 2 kekalahan itu terjadi ketika Green Force menekan warna yang tak biasa, kuning dan merah. Terbaru Perseba Surabaya harus gigit jari setelah takluk 1-2 dari Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-21 Super League. Kekalahan di kandang sendiri itu terasa makin menyesakan karena memutus rekor 13 laga tak terkalahkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Sebelumnya rekor buruk pertama tercipta pada 17 Januari 2025 saat menjamu Maluku United. Saat itu Persebaya menyerah 0-2 dalam laga kandang yang juga menjadi debut jersey keempat mereka. Pada pertandingan tersebut Persebaya tampil dengan jersey warna kuning bercorak hijau. Jersey itu diberi nama Persebaya Forward Jersey 2024-2025 player issue dan dirilis sehari sebelum pertandingan. Persijap Jepara kembali ganti pelatih kepala. Manuver berbahaya Persijap Jepara Jalan Jamu Persebaya Surabaya benar-benar mengejutkan publik. Di pekan ke-22 Super League, Laskar Kalinyamat justru mengganti posisi pelatih kepala demi menyelamatkan diri dari ancaman degradasi. Keputusan ini terbilang berani karena dilakukan saat kompetisi masih berjalan ketat. Persijap Jepara memilih merotasi peran 2 sosok penting yakni Mario Lemos dan Divaldo Alves demi membalikan situasi. Melalui pernyataan resminya, manajemen menegaskan langkah tersebut bukan keputusan emosional. Ini bukan memulai ulang, tapi kelanjutan dari rencana jangka panjang, tulis Persijap Jepara yang mengumumkan Mario Lemos kembali jadi pelatih kepala, sedangkan Divaldo Alves akan diganti mengisi posisi direktur teknik. Tekad Febri Haryadi bersama Persis Solo. Pemain sayap Febri Haryadi bertekad membawa klub barunya Persis Solo dari ancaman degradasi Super League musim ini. Febri berharap rekan-rekan setimnya bahu-membahu memperjuangkan Persis keluar dari zona degradasi. Pemain kelahiran Bandung itu menilai kesulitan dan kekompakan tim sebagai kunci utama bertahan di Liga Elit Sepak Bola Indonesia. Semoga kita semua satu suara, satu keinginan, dan satu tujuan untuk menyelamatkan tim ini dari zona degradasi, kata Febri dalam laman Persis Solo. Febri adalah satu dari banyak pemain yang didatangkan Persis Solo pada paruh musim ini. Dia turut membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 Indonesia 2 musim berturut-turut dan antusias menjadi bagian dari Persis Solo. Persib akan datangkan kiper termahal dari Liga Belanda. Persib kembali mendapatkan rumor positif dalam kondisi membangun skuad untuk Super League musim depan. Sesuai prediksi, sektor kiper menjadi posisi yang dirombak untuk menambah kedalaman skuad.
Saat ini Teja Pakualam masih menjadi kiper utama dan Fitrah Maulana sebagai pelapis. Kondisi membuat mereka perlu melakukan perubahan untuk kembali mengejar gelar musim depan. Media asal Belanda Football Transfer menjelaskan bahwa Ronald tertarik dengan tawaran dari Persib. Mendatangkan anak legenda Ronald Koeman tersebut menjadi sinyal bahwa mereka akan membangun tim yang lebih tangguh. Nilai pasar kiper FC Teslar tersebut diprediksi mencapai 11 miliar rupiah. Sementara kiper termahal di liga musim ini adalah Nadeo Argawinata dengan 6,9 miliar rupiah. Jika gabung Persib, maka Ronald akan menjadi kiper termahal di Super League. Selanjutnya kita ke hasil ACL2. Persib Bandung berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0. Tapi sayang Persib harus tersingkir ya karena kalah agregat. Wah, di pertandingan ini wasitnya parah banget sih, wasitnya sumpah. Ini wasit Timur Tengah ini emang agak nggak beres gitu ya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang diterima Persib tapi tidak dikasih kartu gitu pemain Ratchaburi. Dan juga astaga, pokoknya nggak beres lah wasitnya. Semangat buat Persib, kalian bukan badut Asia, kalian adalah penyumbang poin dari Liga Indonesia. Kalian kalah terhormat. Sampai jumpa di musim depan di ACL tuh ya. Semoga tampil lebih baik lagi dari sekarang.